Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Teman-teman, kembali masuk ke dalam general reading. Kita mau lihat energi seseorang yang sedang kalian pikirkan. Segalanya tentang dia dan kita mau ikuti alurnya saja ya. Saya tidak menentukan judul ataupun tema apapun. Saya lebih kepada memohon petunjuk melalui media kartu tarot hari ini. Seperti itu ya. Kita lihat di sebelah sini adalah energi kalian, sebelah sini energi seseorang yang kalian pikirkan. Nanti kita cek apakah sesuai atau sama dengan kalian dan seseorang yang kalian pikirkan, dan energinya bisa terbolak-balik ya. Kalian yang sebelah sini, seseorang yang kalian pikirkan sebelah sini, karena ini adalah general, bisa vice versa atau terbolak-balik. Oke, kita mulai saja langsung. Kita mau lihat cek energi kalian dulu. Semoga bacaan kali ini itu bisa membawa manfaat positif untuk kalian semuanya. Amin. Semoga energinya baik sehingga saya nggak capek. Kalau energinya aneh-aneh saya lelah hayati. Ini general. Kalau yang ingin personal reading, daftar dulu, ketiknya daftar tarot, jangan ketik yang lain ya. Kirimnya ke Mbak Tia, tanyanya ke Mbak Tia, bukan ke saya. Nomor saya nggak ada di sini ya, nomornya Mbak Tia. Energi kalian yang nonton. Oke. Yang terbuka ini saya pakai cuman ini aja. Oke. Di sini saya melihat hubungan asmara. Ya, hubungan asmara itu yang pertama. Yang kedua adalah hubungan ini harmonis sih, saling mencintai. Ya, oke. Ini adalah orang-orang yang masuk ke dalam hubungan yang bisa dikatakan walaupun sekarang sudah enggak ya, tapi hubungan bersama seseorang itu sudah pernah stabil lah ya, pernah stabil, harmonis, saling mencintai, saling memberi dan menerima. Oke. Saya lihat di sini orang-orang yang ketarik energinya, ini bisa kalian ya, adalah orang-orang yang satu sisi punya, ya semua orang ya, punya sisi plus dan minus, baik dan buruk, kelebihan dan kekurangan. Cuman saya melihatnya di sini kalian adalah orang-orang yang bisa menyeimbangkan antara energi negatif dan positif ya. Saya juga melihat orang-orang yang sangat stabil ya. Jadi untuk kalian yang saat ini kondisinya itu tidak stabil ya, saya kira ini bukan kalian ya. Mungkin nanti kalian cek yang sebelah sini, mungkin kalian yang di sebelah sini ya. Oke. Kita lihat lagi satu lagi. Oke. Dua-dua ya, sangat seimbang. Hidupnya seimbang banget ya. Tapi di sini saya melihat stagnasi ya. Mungkin gini, kalau boleh saya simpulkan di sini itu adalah orang-orang yang karena hidupnya itu sudah stabil ya, penuh rasa syukur, sudah bisa menyeimbangkan antara energi negatif dan energi positifnya ya. Jadi hidupnya saya lihat kalau soal menghadapi hal-hal yang sifatnya itu nggak worth it, nggak layak menurut kacamata orang ini ya. Lebih banyak stuck atau diam. Ya, lebih banyak stuck atau diam. Mungkin menanggapi satu permasalahan itu kalau memang ngapain ya dibuat ribet. Mending saya diam aja gitu. Oke, coba saya melihat di sini di Empress. Banyak sosoknya itu feminin ya. Empress itu sosok-sosok dengan energi feminin, bisa laki, bisa perempuan, tapi energinya adalah energi feminin. Oke, kemudian banyak ini
Kalau bisa saya katakan banyak ceweknya ya, tapi cowok bukannya nggak ada. Tapi energinya feminin. Orang-orang yang penuh empati sama orang lain, memikirkan dan mau membantu orang lain ya. Orangnya sukanya kalau dia sedang bahagia, dia nggak bahagia sendiri, mesti mengajak orang lain. Ini bagus banget energinya. Kayaknya bukan energi saya. Kemudian di sini walaupun nggak punya uang itu bawaannya happy. Alhamdulillah, puji Tuhan ya. Jadi orang-orang ini kok baik banget ya, seperti yang saya bilang tadi. Semoga energinya bagus. Ternyata emang bagus beneran. Bagus beneran. Oke, semoga kalian yang di sini ini energinya luar biasa. Sangat positif. Oke, kita lihat untuk selanjutnya yang sebelah sini. Yang sebelah sini bisa kalian juga atau seseorang yang kalian pikirkan. Kita lihat ya. Oke. Ini saya merasakan hatinya adem gitu loh, damai, udah nggak mau pusing dengan hal-hal yang sifatnya itu apa ya, kayak energi-energi negatif. Males, saya maunya positif aja. Saya sudah pernah juga negatif, tapi saya nggak mau lagi. Nah, gitulah ya. Lanjut ya. Oke. Oke. Kalau saya melihat orang ini yang difikirkan itu pernah menjalin hubungan asmara dengan ini. Jadi, sebentar. Oh, nggak hanya asmara. Di sini juga ada hubungan mungkin kerjaan ya, ada. Ya. Terus kalau hubungan keluarga, mungkin ada. Yang jelas hubungan keluarga ini adalah hubungan yang saling berbagi. Ya, seumpamanya hanya saudara, ya, saudara tapi tidak pernah bekerja sama, tidak berbagi, ya, sekedar kenal, saling tahu, ya karena saudara aja, ini nggak masuk, ya, gitu. Jadi di sini ada hubungan kerjasama, hubungan yang saling memberi dan menerima, mungkin kerjasama dalam hal bisnis, ya, hubungan asmara banyak. Jadi bisa saya simpulkan sampai sini, sementara ini adalah orang ini punya hubungan asmara dengan ini atau hubungan kerjasama, seperti itu ya. Dan orang ini kalau dibilang pelit tidak ya. Jadi kalau kalian memikirkan seseorang yang pelit, di sini orangnya nggak pelit ya. Ya, hubungan asmara seperti yang saya bilang tadi. Oke, hubungan asmara. Oke, kita lanjutkan. Hubungan asmara tapi yang melekat. Melekatnya itu gini. Mungkin yang sebelah sini itu kayak kepemilikan sama ini, kayak harus dimiliki, bukan harus dimiliki, tapi merasa memiliki, merasa orang ini seakan-akan kayak nggak bisa jauh sama ini. Jadi kesannya posesif, ya, toksik. Kemudian ada ikatan-ikatan yang saya rasakan di sini, ikatan nafsu, gairah, ya. Kemudian cinta bersegi-segi ada di sini, ada 2. Saya ambil kurang 1 aja. Oke. Nggak pelit tapi ngambekan. Ya, orang ini ngambekan. Sorry. Orang yang di sini ngambekan. Nggak pelit tapi posesif. Agak toksik. Orang ini kayak tidak bisa melepaskan diri dari ini. Seperti itu. Oke, bisa terbolak-balik, silakan kalian sesuaikan. Saya lihat bottomnya.
Oke. Ini ngamuan ini orang ini ya. Orang yang sebelah sini tuh ngamuan. Suka marah-marah. Sering aja bertengkar. Nah, kalian mungkin capek ya. Saya merasakan energi di sini itu sudah capek ya. Sudah capek kamu marah-marah, kamu apa? Aku nyantai, easy going. Aku menikmati hidup, aku berusaha menyeimbangkan. Menyeimbangkannya gimana? Kalau kamu marah mungkin aku yang menghindar atau mungkin aku diem aja, silent treatment karena menurut aku nggak penting ya, gitu loh yang dari sebelah sini. Apakah kisah kalian seperti itu? Coba saya lihat korelasinya ya. Kisahnya lebih dalam lagi. Tetap dengan deck ini ya. Gini loh teman-teman, memang harus kalau saya konsep pembacaan saya dilihat dulu. Karena saya tidak membuat judul ataupun tema apapun, saya meminta petunjuk semesta untuk bacaan hari ini. Jadi saya harus melihat hari ini itu petunjuknya buat siapa, tentang apa, tentang siapa. Jadi harus detail dari awal seperti ini. Siapa yang ketarik energinya? Tuh, jadi nggak bisa resonate untuk semuanya, ini kan general ya. Jadi untuk semua yang nonton, kalau memang nggak cocok ya jangan dipaksakan, lebih baik kalian menonton video saya yang lainnya di channel saya. Mungkin di sana ada yang lebih cocok dan bacaan saya ini sifatnya timeless, tidak berbatas waktu. Jadi, kapanpun kalian menemukan ya, kalau buatnya ya, kalau bikin kontennya ya satu saat ya, tapi kalau yang nonton itu loh, saat menemukan itu timeless masih gitu loh. Bukan bacaannya yang saat di kartu ini ditarik ya itu enggak besok berubah. Enggak lah, orang-orang kan setiap yang nonton kan waktunya berbeda-beda. Ada yang langsung nonton, ada yang mungkin beberapa waktu kemudian baru menemukan video ini. Ngono lho, oke? Kita lihat korelasinya. Konten saya banyak ngobrolnya dan lelet dalam membacakan kartu. Jadi untuk kalian yang nggak suka dengan keleletan jangan nonton ya. Kasihan kuotanya. Nggak usah ojo nonton. The Magician. Korelasinya adalah ada pihak entah ini atau ini. Kalau saya lihatnya lebih yang sini. Itu ada energi kayak membuat ini itu harus nurut, harus percaya apapun. Jadi ini harus nurutin ini, maksudnya gitu. Ya. Jadi mungkin capek ya. Kadang-kadang lebih ke cuek mungkin. Tapi bukan berarti ini nggak baik. Orang yang di sebelah sini itu peduli ya. Mungkin karena saking pedulinya ya diikuti sekali-sekali enggak ya. Kalau sudah lelah ya daripada buang-buang energi. Seperti itulah energinya. Kurang 2 lagi ya teman-teman. Oke, nih. Oke, ada yang masuk ke dalam cinta bersegi-segi, mohon maaf ya. Tapi ini lebih bersikap santai ya. Ininya yang lebih ngebet kalau saya kira ya. Banyak yang hubungannya udah lama, banyak tapi nggak semuanya. Oke. Ya, saya melihatnya satu lebih kenceng, satu lebih nyantai. Itu intinya ya. Ini tapi bijaknya apa? Dia berusaha menyeimbangkan. Kalau kamu istilahnya itu bisa situasi kondisi kondisif, oke ya. Kamu kooperatif, aku pun juga bisa. Kamu ngajak bertengkar, aku males. Nah, itu katanya yang ini. Gitu, oke? Jadi untuk kalian yang nggak cocok ya, kalian bisa nonton ya. Kalau mungkin ini bukan yang kalian alami. Energi-energi ini bukan energi kalian, juga bukan energi seseorang yang kalian pikirkan. Mending kalian nggak usah nonton, nggak usah nerusin ya. Nonton yang lain aja. Loh Bunda, kalau Bunda ngomong gitu kan jadi penontonnya sedikit. Saya nggak butuh penonton banyak. Saya butuh video saya ini manfaat ya. Itu aja, manfaat positif. Oke, dalam membacakan kartu tarot saya lebih banyak ngomong-ngomong ya, lebih banyak membagikan energi positif
nggak butuh saya bunda energi positif, gak usah nonton ya. Oke, lanjut. Kita mau lihat orang yang ini, yang minta ini selalu harus nurut ya, ini lebih mengejar dan sebagainya, ini lebih banyak nyantai. Sebenarnya saya lebih banyak lebih cenderung selalu yang sebelah sini yang saya bahas ya teman-teman ya. Jadi dimanapun kalian saya lebih condong membahas yang sebelah sini ya. Oke, orang yang ini manipulatif, ngambekan ya, nggak pelit sih ya, tapi bawaannya anget aja ya. Kalau cintanya kayaknya dia cinta ya, karena dia kayaknya ngejar gitu ya. Tapi coba kita cek ya, energinya dia itu loh ya, perasaannya itu loh, itu sebesar apa? Coba saya lihat. Oke. Bagaimana perasaan si ini kepada si ini? Apakah memang dia itu cinta atau hanya nafsu? Ya, kalian harus bisa membedakan cinta dan kasih ya. Kalau itu sih hanya bahasa ya, retorika bahasa. Cuman yang harus kalian pahami bedanya adalah kalau kasih itu tulus, tidak minta apapun diberi yang baik-baik ya. Sabar, baik hati, tidak minta apapun timbal balik ya, tulus kasih aja ya. Apapun reaksinya ya namanya sudah tulus, nah itu namanya kasih. Tapi kalau cinta itu harus diwujudkan, kamu harus membalas dan sebagainya, itu bukan cinta, itu namanya bisnis ya. Bisnis perasaan namanya ya, bisnis perasaan. Oke, bagaimana perasaan dia? Kalau kalian menganggap bahwa saya sudah cinta, paling tidak siapa sih yang nggak pingin dicintai juga, gitu ya. Itu namanya berharap sama manusia. Oke, bagaimana dia kepadamu? Dia ini perasaannya, cintanya cinta. Jadi gini, orang ini nggak adil ya. Kalau dia itu punya kepentingan, kalau dia punya keinginan, dia punya keperluan, ya dia boleh bebas. Tapi kalau kalian yang punya keperluan, punya keinginan, punya harapan, dia nggak boleh. Pokoknya tidak sesuai dengan keinginannya dia. Gitu. Ya, kalau dia maunya bebas, kalian nggak boleh bebas. Oke, lanjut. Perasaan dia kepadamu. Kalau cintanya sudah jelas ini. Perasaannya cinta, tapi cinta manipulatif ya. Cinta toksik. Hurt. Dia itu kok merasa kayak playing victim ya. Rasanya susah gitu loh ya. Menjalani hubungan ini, kamu kok gini, kamu kok gitu, protes saja ya. Seakan-akan kalian tuh serba kurang, serba salah gitu. Tapi dia cinta. Sebenarnya kalau logikanya, kalau kamu itu merasa yang ini banyak kekurangan ya kan, banyak kesalahan ya, kamu kok masih mau gitu ya. Tapi ini memang mau gitu loh. Mau, tapi itu apa ya? Komplain terus. Anjir. Ini kenapa dia melarang-larang kayak ya, kamu jangan gini ya. Ini intinya ini harus manut, harus nurut sama ini. Intinya alasan dia adalah aku itu melindungi kamu. Aku itu ingin pokoknya jadi pelindung, jadi pemerhati dan sebagainya gitu loh. Ya. Maunya dia seperti itu. Tapi dia sering sakit hati, oke? Dia sering mencurigai yang sebelah sini itu mencurangi yang ini, sering bohong dan sebagainya.
Seperti yang saya bilang tadi, orang ini sering merasa playing victim. Loh, cicaknya bunyi. Ya. Di sini itu merasa terdolimi, merasa dibohongi, merasa seperti itu. Ya nggak tahu ya apakah ini benar bohongin atau enggak, tapi di sini nyantai, orangnya nyantai sekali. Ya. Kemudian perasaannya itu penuh kecurigaan. Waduh, protektif ya. Ini protektif ini. Protektif. Bentar. Bagaimana perasaannya? Perasaannya penuh curiga, perasaannya sering merasa sakit, terdolimi dan sebagainya, ya. Oke. Sip. Sun. Oke. Ada beberapa yang kalau saya lihat ya, kalau ini menjauh, ini kalang kabut, ya, merasa kesepian dan sendirian. Orang ini kayaknya nggak punya apa ya, nggak kayak seperti kayaknya nggak punya hal lain aja di dunia ini yang bisa membahagiakan dia selain ini, gitu loh. Heran aku. Jadi orang ini kayak orang itu kecanduan, kayak orang itu kayak ini semacam narkoba buat dia. Jadi kayak nggak bisa hidup tanpa ini gitu loh, kayak nggak punya dunia yang lainnya, lingkungan atau pergaulan yang lainnya. Ini orang ini, gitu. Oke, udah. Nanti inisial terakhir ya, inisial terakhir. Kemudian kita lihat sebenarnya dia itu maunya apa ya. Kalau tulus seharusnya membahagiakan dong kan gitu ya. Kalau saya lihat sih dia tulus ya, tapi tulusnya tulus tapi bukan kasih ya. Bukan cinta kasih yang tulus ya, tapi cinta yang tulus. Jadi masih ada keinginan-keinginan ini suruh begini, ini suruh begini, bukan yang ya kasih-kasih lah gitu. Mau perhatian, mau melindungi ya melindungi aja, apapun yang dilakukan ini. Kalau ini masih banyak tuntutan terhadap itu. Coba saya lihat, apakah dia punya keinginan atau rencana atau harapan energinya ya. Kalau secara nyata silakan kalian sesuaikan sendiri, kalau nggak sesuai ya jangan. Ya ini general gitu. Coba saya lihat, dia punya keinginan, rencana atau apa sih maunya terhadap ini ya. Intinya seperti itu. Kalau yang masuk dalam kisah cinta segitiga, maunya terus lanjut. Nggak mikir karma. Enggak, sudah. Yang penting pengennya ketemu terus, kepinginnya deket terus gitu loh. Ya, ini namanya juga itu tadi ya, obsesif. Orangnya obsesif. Pengennya ketemu terus, date, seduction. Gak percaya. Ini pengennya ketemu terus, gak bisa ditinggal. Kalian kan bukan babysitternya, ya kan? Lanjut. Inspiration. Takut ditinggalkan orang ini ya. Tapi ada beberapa ya yang memang kalian sudah menjauhi orang ini. Ya. Coba nanti kalau yang menjauhi sebenarnya dia itu tapi nggak usah dilihat lah, kelihatan orang ini nggak bisa ditinggal jauh, nggak bisa diabaikan. Stres, oke. Maunya terus mengikat saja ya. Ikatan suci. Saya lihat, pokoknya mengikat, nggak bisa kemana-mana lah kalian. Harus sama dia. Oke. Maunya telepon-teleponan terus. Waduh, orang ini toksik banget ya. Maunya dikabarin terus. Kalian kayak wajib lapor. Ya. Seperti itu orangnya. Oke. Beberapa memang sudah menikah. Ya. Oke. Kita mau lihat inisial ya. Inisial untuk yang masuk
keterkaitan dengan cerita ini. Bisa inisial kalian, inisial seseorang yang kalian pikirkan, atau inisial apapun di antara kalian. Oke, kita lihat. Nggak mau keluar, cuman sedikit teman-teman, nggak apa-apa ya. Cuman sedikit, biasanya yang keluar banyak, padahal ya saya kenceng, berisik soalnya, males juga. Tapi saya memang nggak sengaja nggak ngambil gini, kartu juga nggak saya ambil gini, tunggu yang jatuh. Kenapa seperti itu Bunda? Karena aku pengennya gitu. Ya, ada yang mantan ya, mantan. Oke, kun, PEWX kun, KQUN. Ya nggak banyak yang keluar, it's okay. Semoga yang nonton banyak gitu aja. Yang penting semoga manfaat. Kemudian kita mau lihat pesan semestanya. Ya. Pesan semesta untuk kalian yang masuk ke dalam cerita ini. Yang nggak masuk gimana ya nggak apa-apa. Pesan semesta insya Allah baik. Mengarahkan ke hal yang baik. Tapi tergantung yang mengasumsikan dan yang mempersepsikan bisa berpikir positif atau tidak. Bisa menerimanya secara sebagai masukan positif atau sebaliknya. Multifaceted, there are many layers and dimension to the situation or person you are asking about. Oke. Sebenarnya banyak hal dalam hubungan kalian. Banyak hal sebenarnya selain yang terbaca di sini. Ya, memang. Dari tadi juga sebenarnya banyak. Cuman saya nggak mau melebar luas. Cukup saya kira. Untuk yang ingin tahu lebih dalam tentang seseorang mungkin yang masuk ke dalam cerita ini bisa personal. Ya, karena ini general. Belum tentu untuk kalian. Walaupun untuk kalian ya, mungkin hanya berapa persennya gitu ya. Karena ini yang nonton kan banyak untuk semuanya. Di sini sebenarnya banyak hal yang bisa dikupas sebenarnya ya. Tapi pesan semestanya itu gini. Siapapun orangnya, entah yang di sini atau yang di sini, bagaimanapun energinya, setiap orang itu punya, masing-masing itu punya fase-fase, pemikiran-pemikiran, sudut pandang yang berbeda-beda, skenario hidupnya juga berbeda-beda, walaupun itu adalah pasangan ya. Jadi yang perlu dipahami adalah karena kita itu masing-masing punya cerita sendiri dalam hidup di dunia ini ya. Pesannya adalah kita nggak usah kepo atau ngurusi, apalagi mendoakan tentang karma orang lain ya, tentang tanggung jawab perbuatan orang lain. Itu jadi tanggung jawab masing-masing, termasuk diri kita. Kita itu juga punya banyak kekurangan dan kelebihan pastinya. Di sini mungkin diingatkan juga bahwa bagaimanapun kita merasa diri kita itu sudah baik, pasti masih ada kekurangannya. Itu. Dan jangan selalu melihat kekurangan orang lain. Karena apa? Karena itu nggak bijak lah teman-teman, ya Kak. Ya. Nanti lama-lama bisa jadi takabur, ria. Nah, itu kan energi yang kurang bagus ya. Itu aja sih kalau dari kartu ini ya. Saya cuma baca ya dan menerjemahkan dan mengkaitkan dengan kisah ini dengan energi-energi yang terbaca tadi. Oke, lanjut ya. Pesannya kok nggak nyambung? Ya nyambung nggak ya? Tapi pesannya seperti itu. Kalau saya lihat ya, dalam menghadapi seseorang yang mungkin aneh bin ajaib ini ya, yang melekat sama kita,
Mungkin ada hal-hal yang kita nggak tahu ya di dalam kehidupan dia ya, atau apa proses atau fase seperti yang saya bilang tadi di dalam hati dan pikirannya, jiwanya dan sebagainya, sehingga membuat orang ini menjadi seperti ini. Apakah, eee, harus dimaklumi? Enggak juga. Kalau saya melihat yang di sini itu sudah bisa memahami bagaimana bisa menarik, bagaimana bisa mengulur, bagaimana saatnya harus bisa menanggapi, ada saatnya diam dan mungkin menjauh. Ya kalau menurut saya orang ini sudah baik yang sebelah sini, sudah benar yang dilakukan, ya sudah lakukanlah, eee, lanjutkan dan, sadari juga bahwa kita pun ya, yang di sini pun itu juga punya kekurangan dan kelebihan. Mungkin memang, pengertian itu tidak didapat dari yang sebelah sini, tapi bisa didapat dari mungkin orang lain, lingkungan lain ya, di luar ini. Iya enggak? Karena hadiah, balasan, reward ya dari semesta itu bisa dari manapun. Terkadang bukan dari seseorang yang kita harapkan, bukan dari hal yang kita harapkan, tapi itu memang yang terbaik untuk kalian. Karena Tuhan lebih tahu yang terbaik untuk kalian. Oke, lanjut ya. On your divine power, replace codependent people pleasing with assertiveness and empowerment. Oke, jangan jadi ya. Mungkin di sini ya banyak yang sudah capek jadi people pleaser ya, sementara di sini adalah playing victim. Artinya begini, mungkin di sini yang masuk kisah ini, mungkin yang banyak nonton, yang para penonton video ini, banyak yang menjadi people pleaser. Berusaha menyenangkan hati orang lain, berusaha berbuat baik ya, kadang-kadang sampai banyak, mengorbankan dirinya sendiri. Tapi, eee, mungkin yang kayak kita ngasih sesuatu sama orang ya, kayak ini seumpamanya, mengasihi dan memberikan perhatian, tapi ini playing victim terus. Itu memang lelah ya. Tapi nggak apa-apa teman-teman, ternyata seperti ini kaitannya sama ini ya, orang yang di sini itu, memang lebih kuat ya dan, kayak punya, apa ya, ada kayak kalau radio itu volumenya bisa besar, bisa kecil, turn on, ya, bisa besar, bisa kecil kayak volumenya radio ya. Jadi kalau punya kontrol ya, punya kontrol. Jadi itu memang kekuatan atau mungkin saya bisa bilang itu adalah berkah dari semesta, bahwa mungkin ini dipertemukan karena ini tuh bisa menghadapi orang ini ya, on your divine power. Jadi, kekuatan yang diberikan alam semesta kepada yang pihak sebelah sini itu luar biasa ya. Jadi, eee nggak apa-apa kalau memang, ini mungkin sebagian dari amanah untuk bisa, di dunia ini bertemu dengan orang ini, mungkin bisa, eee, menjalin hubungan dengan orang ini. Mungkin terasa nggak nyaman ya, tapi jangan khawatir, semesta menjanjikan hadiah seperti yang saya bilang tadi ya, di kartu yang sebelah sini. Ya, tapi jangan lupa ya, jangan takabur dan sombong yang sebelah sini ya, karena ada energi-energi walaupun nyantai tapi ada rasa-rasa agak tingginya, it's okay lah, itu proses. Setiap orang punya fase masing-masing ya. Oke, lanjut ya satu-satu. Oke. Love life. New or renew romantic love is here for you. Jadi, kalau memang ini hubungan asmara dan mau masih lanjut atau enggak ya, pilihannya adalah di kalian sendiri, bukan di kartu kartu ini. Kalau lebih baik mana Bunda, saya tinggal atau enggak? Terserah kalian yang menjalani. Kalau dari kartu ini pesannya ya jalani aja, kalian mampu kok walaupun berat menghadapi orang ini. Apalagi kalau yang sebelah sini memang, cinta, sayang, it's okay. Orang ini mungkin masih berproses. Sampai kapan Bunda lelah? Ya mana aku tahu berprosesnya, ya. Saya bukan dukun, bukan peramal, saya pembaca kartu tarot. Kartu tarot ini cuman kertas, ya, gitu.
Jadi dalam kisah percintaan, ya kalau kisah percintaan love life, eee, kalian bisa membuat orang ini menjadi pribadi yang lebih baik sehingga membuat, hubungan kalian bisa, harmonis, ya kalau kalian mau. Kalau nggak mau, nggak ada masalah, ya. Karena di sini new or renew, ya. Bisa jadi kalian, ya sudah nggak sama ini, bagaimana caranya membuat orang ini, eee ya sudahlah nggak usah sama aku, ya. Aku mau, ada yang baru aja ya, ganti istilahnya, it's okay, nggak ada masalah. "Saya nggak mau Bunda, capek, lebih baik saya dengan orang yang menurut saya lebih worth it." Nggak apa-apa, ya. Jadi kalau pilihan kembali kepada kalian, ya, keputusan kalian, karena kalian yang menjalani, kalau saya kan cuma membaca kartu, gitu, ya. Semoga ini manfaat teman-teman. Semoga manfaatnya positif sehingga berkahnya untuk kalian juga untuk saya yang baca, ya. Sampai sini pasti banyak yang belum subscribe, ya. Jangan lupa di-subscribe kalau kalian suka, kalau nggak suka nggak usah di-subscribe. Kalau yang suka di-subscribe dan bunyikan tanda loncengnya, oke. Terima kasih banyak teman-teman, semoga manfaat, yang buruk-buruk jangan diambil hati ya, dan saya mohon maaf kalau memang ada kata-kata yang kurang menyenangkan. Sampai jumpa lagi ya teman-teman, bye-bye.